Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Di depan saya sekarang ada smartphone terbaru dari Realme ya, yang cantik, tapi sayang banget ternyata smartphone ini banyak yang ngehujat. Saya bilang kayak gitu karena baca-baca kolom komentar, baik itu di Realme-nya sendiri, di IG-nya, atau di kolom komentar para reviewer. Padahal sebenarnya banyak banget ya reviewer yang ngasih review positif lah untuk Realme 10 Pro Plus ini. Tapi di kolom komentarnya netizen udah pada pinter sih. Banyak yang hujat gara-gara harganya yang tidak sesuai dengan spek yang dikasih gitu, atau ya upgrade dari Realme 9 ke Realme 10 Pro Plus ini tidak terlalu bagus. Saya pernah juga pakai Realme 9 Pro Plus dan hasilnya bagus banget, terutama di bagian kamera. Oke, boxnya di sini seperti biasa lah, khas dari Realme. Kualitas terdepan di sini ada logo 5G ya, bukan logo tulisan 5G. Dan di bagian belakang di sini ada selling point atau jualan utama dari Realme 10 Pro Plus 5G. Seperti 120 Curve Vision Display. Ini yang jadi jualan utama ya menurut saya di Realme 10 Pro Plus 5G. Desainnya cakep, layarnya melengkung, kemudian refresh rate-nya 120 Hz. Di sini kameranya naik memang jadi 108 megapiksel, tapi yang banyak dikeluhkan itu sensornya diganti, bukan pakai sensor kelas flagship lagi. Kemudian ini chipsetnya masih sama 920, jadi gak ada upgrade sama sekali ya di bagian chipsetnya. Dan baterainya ini 5000 mAh. Meskipun nanti kita lihat ya, bodinya tuh tipis tapi bisa menanamkan baterai yang gede. Kemudian fast charging 67 watt. Oh ya, saya di sini beli varian yang 8128 dan itu harganya 6 juta. Wah, padahal sebelumnya Realme 9 Pro Plus itu cuma 5 juta ya. Naiknya lumayan gede. Kalau bisa aja mempertahankan harganya, kayaknya bakal laku keras nih smartphone. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita buka langsung. Ya, seperti biasa di sini ada ucapan selamat ya. Hey, welcome to Realme Family. Kita lihat di bagian kompartemen pertama ini ada apa aja, dan biasanya sih ya casing ya. Yap, betul, di bagian pertama di sini ada petunjuk penggunaan, kemudian kartu jaminan atau garansi, kemudian SIM ejector yang biasa-biasa aja ya bentuknya. Kemudian dapat juga ini dia case jelly case ya modelnya. Kemudian di sini ada smartphone-nya, kita taruh dulu ya. Kalau saya pegang memang kerasa banget sih, tipis. Kemudian ada kabel charger yang Type A to Type C. Di sini Type C-nya kayaknya sih bentuknya biasa aja ya, maksudnya warnanya. Biasanya kan kalau yang fast charging itu dikasih warna spesial, merah, orange gitu ya. Tapi di sini biasa aja. Dan ini kepala chargernya yang 67 Superbook ya. Ini namanya jadi mirip dengan Oppo kakaknya. Ya memang satu perusahaan juga sih. Ya, nice lah. Ya, harga 6 juta kita masih dapat paket lengkap seperti biasa ya, bukan cuma HP doang. Kita langsung ke HP-nya ya. Saya excited banget ya karena untuk kelas harganya sih ini katanya nggak ada yang menandingin, nggak ada yang nandingin. Wow, bener ya. Layarnya emang ini saya pertama kali juga megang smartphone dengan layar yang kayak gini, curve. Selama ini saya ya pakai layar biasa-biasa aja sih, datar-datar aja. By the way, ini saya beli yang warna gelapnya ya, karena yang terangnya itu saya kurang suka, bling-bling, terlalu norak sih menurut saya. Oke, kita cabut dulu. Dan emang bener sih, untuk soal desain Realme 10 Pro Plus 5G ini juara. Untuk kelas mid range gak ada sih yang desainnya kayak gini, terutama di bagian layarnya. Ini melengkung banget, tumpah-tumpah gitu lah. Bagian belakangnya saya suka ya finishingnya, ini gak gampang meninggalkan bekas sidik jari. Kalau yang terang itu saya lihat-lihat ya di YouTube,
gampang banget meninggalkan bekas sidik jari, tapi ini aman, sentosa. Oke, di sini kayak ada 2 ya kameranya, padahal kalau kita perhatikan baik-baik di sini ada 3 kamera. Ini main kameranya ya, yang paling gede sensornya 108 megapiksel, kemudian ultra wide 8, dan juga makro apa depth gitu ya, depth kalau nggak salah. Ya, di sini ada branding Realme, kemudian ini flash, dan bagusnya di sini nggak ada tulisan apa-apa gitu ya, kayak AI kamera dan yang lain-lain. Ini simple, suka saya. Kita beralih ke bagian sampingnya, ini tipis banget sih. Saya mau ukur ini berapa sih ketipisannya. Wow, kalau saya ukur ini 8 mm, tipis banget ya. Cakep. Ya, ini di bagian kanan ada tombol volume ya, up and down, kemudian tombol power. Di bagian bawahnya ada grill speaker, kemudian USB Type C buat charging. Di sini ada SIM tray yang kalau saya lihat sih cuma ada buat SIM doang ya, jadi tidak bisa ekspansi storage. Ya benar, di sini cuma untuk SIM doang ya, nggak bisa buat SD card. Jadi kalau kamu beli yang 128, pastikan ya itu bakal cukup buat kebutuhan penyimpanan kamu. Yang harus hati-hati ya, di sini ada 2 lubang yang harus kamu colok tuh yang ini, bukan ini. Ini tuh mic, nanti bisa rusak kalau kamu colok. Kemudian untuk bagian kiri di sini bersih ya, gak ada apa-apa. Di bagian atas di sini ada grill speaker juga karena ini udah stereo, dan ini ada lubang mic lagi. Oke, itu aja sih ya untuk jelajah desain dari Realme 10 Pro Plus 5G. Ya, impresi pertama saya pas pertama megang body dari Realme 10 Pro Plus ini, ya emang kerasa mahalnya. Oke, kita nyalain aja. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, proses setup udah selesai, dan ini dia tampilan awal dari Realme 10 Pro Plus 5G. Dan saya takjub banget pas pertama layarnya nyala. Ini cakep banget. Bezelnya bikin salfok, kemudian bagian sampingnya ini yang melengkungnya bikin salfok. Bezelnya tipis, hampir simetris semuanya ya. Ini yang paling cakep sih emang. Mereka gak bohong kalau ini adalah smartphone dengan desain layar paling cakep untuk kelas harganya. Bagus banget. Ini kalau kita bandingin dengan ini ya, yang 3.500.000 nih. Bezelnya jauh banget sih, apalagi bagian dagunya ini tebel, sedangkan di sini tipis banget. Kalau kita bandingkan dengan Samsung A52, dulu harganya 5 jutaan ya, sekarang udah nggak ada mungkin barunya. Ini udah tipis ya, termasuk tipis, tapi kalau dibandingkan dengan ini ya jelas kalah. Kemudian kalau dibandingkan dengan iPhone, ini juga sama ya. Jadi hampir 11-12 ketipisannya, tapi kalau saya perhatikan kayak gini sih, ini layar melengkungnya bikin keren. Bikin minder layar datar biasa. Jadi itulah ya kesan pertama saya dengan layar dari smartphone ini, emang cakep banget. Oke, sekarang kita tes untuk fingerprint yang di layarnya ya, apakah cepet. Oh, ternyata nggak bisa langsung kayak gini ya, harus agak sedikit ditekan. 1. Oh, harus ada dulu layarnya ya, dia harus nyala dulu. Kalau masih belum ada kayak gini nih, dia gak bakal mau. Contoh nih, langsung matiin kemudian langsung kita tekan, nggak mau tuh, harus ada dulu tanda fingerprintnya baru dia mau. Kalau di Samsung ini kan A52 ya, sama kan fingerprintnya di layar. Misalkan saya baru matikan, kemudian saya tekan, dia langsung nyala lagi, responsif. Untuk fingerprintnya bagusan ini sih. Wah, iklan-iklan bisa dilihat ya, masih banyak iklan. Kita ke bagian tentang perangkat. Di sini udah menggunakan Realme UI yang terbaru, Realme UI 4.0 ya. Salah satu UI yang bagus menurut saya jadi suka ya dengan UI yang customisasi oleh Realme di Android. One UI paling saya suka, dan juga Android murni, dan Realme UI juga saya suka. MIUI dulunya saya suka, tapi sekarang jadi ya gitulah, karena banyak bugs dan juga terlalu ribet gitu.
Kemudian di sini prosesornya juga ada ya, info-info segala macamnya. MediaTek Dimensity 920. Ukuran layarnya 6,7 inci, kapasitas baterainya ada, RAM-nya 8 ditambah 4. Ini bisa kita atur sih. Mau ditambah 6 sampai ditambah juga 8. Ya tergantung memori yang masih tersisa ya dari internal, karena ini sistemnya menggunakan penyimpanan internal. Kamera depan 16 megapiksel, kamera belakang 108, 8 dan 2. Androidnya udah Android 13 by the way, cakep. Ya ini yang paling baru ya. Haptic feedbacknya mantap ya. Ini kan kalau diputar-putar ada haptiknya. Dan ini kerasa kelas flagship emang. Patch keamanan, wah. Ini nih iklan nih. Iklan ganggu banget ini. Oke, di awal tadi saya lupa ngasih info. Jadi di layarnya ini di paket pembelian udah ada anti goresnya. Sebelum kita beli anti gores yang lain, mungkin kita bisa pakai anti gores bawaannya dulu untuk keamanan ekstra. Lanjut kita tes kualitas stereo speakernya. Waduh, ini iklan di tengah-tengah suka keluar kayak gini. Ini masih install aplikasi bloatware ya. By the way, Realme itu salah satu yang banyak banget bloatware-nya. Iklan lagi, iklan lagi. Oke, untuk kualitas stereonya ternyata yang atas dengan yang bawah kurang seimbang ya. Jadi lebih kenceng yang bagian bawah. Tadi saya tutup bagian atas masih kerasa kenceng banget, tapi kalau saya tutup yang bawah mendem langsung. Selanjutnya kita tes hasil kamera ya. Ini salah satu yang paling banyak dikeluhkan karena sensornya diganti. Yang asalnya sensor kamera flagship sekarang jadi turun. Bagus loh. Ini termasuk bagus ya. Kamera depan. Wah, lumayan bagus juga. Lagi imam apa? Lagi imam apa adik? Memeskim. Tete Kanja itu lihat tuh jatuh-jatuh. Ya, pakai tisu. Enak gak? Enak gak? Di sini kalau saya lihat untuk HDR-nya bagus ya. Lihat itu langitnya tergambarkan dengan jelas. Udah, coba dilap dulu itunya yang tumpah. Pintar sekali. Pintar sekali. Mana punya adik mah enggak tumpah, bagus.
Nanti kalau tumpah lagi di lap ya. Dan ini contoh perekaman resolusi 4K ya. Tapi mentok di 30 fps, tidak bisa 60 fps. Halo Kanza. Halo Kunaiza. Hey Kunaiza. Halo. Tete Kanza lagi makan es krim. Ya 4K lebih jelas tentunya, tapi warnanya jadi lebih pop up. Coba untuk adik punten. Nah, untuk stabilisasinya kayaknya sih tidak begitu stabil ya. Ini saya jalan biasa. Sip, HDR-nya juga bagus. Sedangkan untuk kamera depan cuma Full HD ya, dan tidak bisa 60 fps, ini 30 fps. Halo. Mana sendalnya adik? Itu mah sendal punya Uma. Coba sekarang kita lihat HDR-nya. Kalau dilihat di layar sih di sini langitnya nggak tergambarkan ya, putih doang. Oke. Tapi wajah saya jelas banget sih, bagus. Ya seperti inilah contoh kamera depan dari Realme 10 Pro Plus 5G. Ada? Hah? Gimana Senaga perlu bayar? Nggak perlu. Hah? Nggak. Dia ngomong apa-apa? Nggak. Oh ya udah. Makasih ya. Oke, itu dia video unboxing dan juga impresi pertama saya di Realme 10 Pro Plus 5G. Kesan pertama tentunya saya sangat terkesan seperti yang kalian lihat tadi di awal saya buka kotak. Layarnya emang bukan kaleng-kaleng, ini layar kelas flagship, bagus banget. Refresh rate-nya, kualitas warnanya, lengkungannya ini mantap, juara lah. Tapi ya kembali lagi, kalau kamu emang pengguna Realme 9 Pro Plus pasti bakal kecewa banget ya, karena tadi sensornya diganti, kemudian prosesornya masih menggunakan prosesor yang sama, nggak ada upgrade. Dan bagi kaum mendang-mending ya pastinya bakal dimendingin dengan smartphone yang lain yang harganya mungkin jauh lebih murah tapi lebih ngebut. Memang ada pasarnya sendiri lah, ada pasarnya masing-masing. Kalau buat yang nyari desain kece di harga mid range ya ini. Tapi kalau kamu nyari all rounded gitu ya, kameranya bagus, performanya bagus, ya mungkin Realme 10 Pro Plus 5G ini bukan pilihan yang tepat. Apalagi harganya yang nggak bisa dibilang murah banget ya. Jadi mid range-nya mid range ke atas gitu, bukan benar-benar mid range di awal. Dan bagi kamu yang kebetulan udah pakai smartphone ini, bolehlah share pengalamannya di kolom komentar. Terima kasih bagi yang udah nonton video ini sampai selesai. Mohon maaf kalau ada salah-salah informasi yang saya sampaikan di video ini. Rizal Fauzi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakep banget layarnya.